petani nih, ini bukan bicara YouTube ya, kita perumpamaan. Kita petani nih. Apakah kehidupan kita ini akan terpaku selalu selamanya setiap hari dengan bertani, bercocok tanam di kebun? Tidak kan? Ada kalanya kita keluar melihat tukang dagang lauk, tukang dagang ayam. Kita suka nih, kita pingin ikan itu ya, lauk itu atau ayam. Apakah kita tidak boleh mengunjungi mereka? Apakah kita tidak boleh membeli dagangan mereka? Ayo kita masuk Ngawangkung Sobat Raja Langit Podcast. Tentunya boleh dong. Kita hidup di muka bumi ini saling membutuhkan. Begitupun di YouTube. Nggak mungkin channel YouTube mancing, dia nggak pernah butuh channel-channel lain. Potong nih kuping saya nih. Nih buat kalian yang fanatik banget nih. Kalian, misalkan YouTube gamer, nggak mungkin lah kalian nggak pernah melihat channel lain selain gamer. Atau kalian channelnya channel masak. Nggak mungkin lah kalian nggak pernah melihat channel selain dari masak. Itu pasti melihat. Dan itu ada unsur kebutuhan. Hiburan, melihat perkembangan orang lain. Apakah nggak boleh subscribe channel masak, nggak boleh subscribe ke channel mancing? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Channel pertanian, nggak boleh misalkan mensubscribe channel edukasi seperti ini. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Justru itu akan meningkatkan rekomendasi YouTube, akan meningkatkan rekomendasi video kita di sistem YouTube. Percaya nggak percaya? Kita simak di video berikutnya. Rekomendasi YouTube itu tidak ditentukan di satu niche, bro. Tapi direkomendasikan ke banyak niche. Coba ingat-ingat, pernah nggak ada channel YouTube yang lewat di beranda kalian selain dari tema yang kalian jalankan saat ini? Padahal kalian misalkan tidak pernah menontonnya. Atau bahkan tidak tahu ini channel apa, topik apa. Tapi bisa lewat di beranda kalian. Kalian channel gamer, tapi ada masuk ke beranda kalian konten masak. Ada masuk ke beranda kalian konten musik. Ada juga reaction. Ayo, yang pernah mengalami itu, komentar. Oke? Buat inspirasi teman-teman. Jadi kalian jangan pilih-pilih kalau masalah dukung-mendukung. Jangan pilih-pilih, bukan satu niche nih. Ini bukan teman saya nih. Nggak perlu saya dukung. Bullshit, bro. Kalian dukung siapapun itu. Apapun channelnya. Mau pertanian, mau perkebunan, mau itu perdagangan, mau bisnis, mau jalan-jalan, mau vlog, mau traveling. Yang sekiranya orang mau butuh dukungan kita, dukung. Karena kita tukang nasi atau karena kita tukang beras, tidak mungkin kita tidak butuh ikan. Tukang beras tidak mungkin kita tidak butuh hiburan. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu niche channel kita yang tidak boleh campur aduk itu. Dan itu bukan tidak boleh sebenarnya, bukan tidak boleh. Cuman lebih baik satu tema. Contoh warung. Warung yang banyak macamnya mungkin bisa rame. Tapi akan jauh lebih rame ketika ada penjual spesial, misalkan penjual telur. Kalau warung tersebut jual telur sehari hanya 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau spesial dia jualnya telur, nggak pernah jual apa-apa, hanya telur saja. Dia bisa habis 1 kuintal per hari. Semoga bisa dipahami. Nah, begitupun di dalam YouTube. Kalau kita YouTube kita campur aduk, niche-nya nggak jelas, ya laku aja pasti ada. Cuman penontonnya itu nggak ada yang on long term, nggak ada yang setia lah kasar nama ya. Gitu. Jadi gonta-ganti terus penontonnya. Beda dengan satu niche. Ini saya bicara pengalaman ya, bicara pengalaman bukan saya bicara hasil sekolah, hasil belajar dari tempat lain, bukan ya. Ini saya bicara pengalaman. Channel Raja Langit ini. Kenapa channel Raja Langit ini sampai jalan di tempat, tidak berkembang, padahal udah 3 tahun. Ini Raja Langit ini 3 tahun bro. Kenapa channelnya cuma 2.000 subscribe? Sementara channel saya yang lainnya, yang baru-baru, udah ribuan bahkan puluhan ribu. Nah maka dari itu buat kalian yang belum subscribe Raja Langit, ya kita subscribe biar berkembang untuk kita sharing bersama-sama dan semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak atas subscribe-nya kalian.
Gitu bro. Jadi perkara yang tidak suka dengan sub for sub, ada juga YouTuber yang dulunya dia sub for sub, sampai saat ini seolah-olah anti sub for sub. Ngiblat banget kepada algoritma. CEO YouTube ya. Tapi kalau saya saat ini metode CEO tetap saya pakai, tapi metode-metode penemuan, metode-metode pengalaman itu saya kembangkan. Kalau ada YouTuber yang melarang untuk sub for sub, tidak salah. Jika ada YouTuber yang menyarankan untuk sub for sub juga tidak salah. Semua orang itu punya teknik dan metode masing-masing berdasarkan pengalamannya. Jadi tidak kutu buku. Kalau di kurikulum sekolah itu ibaratnya ada yang cupu, kutu buku, dia benar-benar belajar itu berdasarkan buku. Tidak berusaha mencari skill sendiri, tidak menggali potensi sendiri. Hanya mengikuti alur dari buku saja, dari kurikulum. Dan faktanya, bukan hanya itu, bukan hanya buku, bukan hanya dari kurikulum yang dibutuhkan. Kenyataannya, prakteknya, butuh skill. Bukan hanya teori. Jadi kalian jangan menyangkalnya. Kalau misalkan ada YouTuber yang melarang, oke, ikutin aja. Jadi nggak usah debat lah. Kalau masih ada yang ngotot, ada yang ngekeh, bahwa sub for sub itu dilarang, saling subscribe itu nggak boleh, sekalian aja haramkan. Kenapa belum ada yang berani mengharamkan sub for sub? Banyak loh, banyak YouTuber yang dulunya sub for sub, sekarang anti. Dan saya sendiri pernah melakukan hal tersebut, walaupun tidak lama, keburu tobat. Tobat kenapa? Tobat dari cara yang salah. Dari cara yang salah yang ya metode-metode zaman dulu ya. Sekarang kan udah banyak para YouTuber yang membahas YouTube ini ya. Kalian yang mau tuh kekeh lah mengandalkan algoritma, ya jalankan saja. Coba saja. Jalankan. Karena kenapa? Karena kalau tidak dialami sendiri itu biasanya nih saya nih ya, kalau udah terjerumus baru nyadar, oh iya juga ya. Apa yang dibilang si A dulu itu benar juga ya. Ya, semoga saja dari obrolan ini, dari sharing kita sore ini, juga ada manfaat dan bisa mengingatkan Anda di suatu hari. Jadi tidak ada salahnya dicoba saja, daripada hanya mengandalkan pengalaman orang lain. Biasanya orang itu cenderung penuh penasaran kalau tidak dijalani. Kopi udah tiis guys, tidak terasa ya obrolan kita ini. Dan rokok saya udah hampir 1 batang. Hanya rokok saya ini, ngobrol ini biasanya lebih dari 30 menit 1 batang ini ya. Karena rokoknya tebal. Kretek. Jadi saya udah ada barometer. Kalau mau bikin konten misalkan setengah jam, berarti harus habis 1 batang. Berarti udah dapat setengah jam. Jadi itu teman-teman ya, untuk masalah sub for sub. Yang memperdebatkan sub for sub, atau yang lagi rame sekarang ini kan, rame lagi diperbincangkan masalah sub for sub. Apalagi sekarang algoritma tahun 2023 ini udah jelas akan berubah. Jadi segera rubah pola pikir, segera berhijrah, hilangkan cara-cara sub for sub cara dulu. Karena capek bro, tumbuh 10 hilang 15 itu capek bro. Kita udah dapat seneng, dapat 100 subscribe, besoknya tiba-tiba hilang tinggal 60, tinggal 55. Gitu ya. Karena pembahasan kita pada sore ini masalah sub for sub, jadi saya tidak akan melebar ke sana kemari. Sebenarnya ini masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya, apakah kita lebih baik sub for sub atau kita fokus ke pengembangan channel kita. Jadi istilahnya kita mau cari subscribe dulu atau membangun personal branding. Nah, makanya kita harus paham, harus mengenali channel kita. Channel kita ke depan ini mau dibawa kemana. Jangan sampai nggak jelas. Jangan sampai salah memilih topik juga. Nih, di video yang ini sudah saya buatkan videonya. Buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton. Jadi supaya jelas ke depannya. Nggak terkatung-katung, nggak jalan di tempat seperti channel Raja Langit ini. Dan sekarang Raja Langit dikembangkan lagi. Dan alhamdulillah, ketika dirubah metodenya, ketika dirubah konsepnya, nah ini baru beberapa hari aja udah ada perubahan. Udah ada peningkatan subscribe, view-nya udah naik lagi, algoritmanya udah mulai tersusun lagi, mulai terlihat rapih lagi.
Dan ini harus dilakukan sejak awal oleh para YouTuber ya yang menonton video ini nih. Sebelum terlanjur, gitu. Jangan sampai kerja keras kita selama 3 tahun ini sia-sia. Apalagi kalau kita mengandalkan dari AdSense gitu. Dan saya waktu membangun Raja Langit ini, saya tidak mengharapkan AdSense awalnya. Karena sebelum Raja Langit juga saya punya ada channel satu sampai saat ini masih berkembang. Dan itu alami, benar-benar tidak pernah saya promosikan tapi bisa berkembang. Hanya dokumentasi. Karena kerjaan saya bukan me-YouTube. Saya ini pedagang plus petani juga. Dagang apa, Bang? Saya tukang mainan. Tukang cocokan budak. Saya jadi afiliator juga. Dan sekarang lagi membangun personal branding di TikTok juga. Untuk bisa jadi influencer. Wih, gaya influencer. Influencer. Ini kata-kata saya ini sering keceletot. Ini kemarin-kemarin ada yang komen di sini nih, di video ini nih. Itu suatu kritikan yang luar biasa. Senang saya kalau dikritik seperti itu. Saya kan bilang upload itu kan upload. Saya mendapatkan kritik, alhamdulillah. Koreksi. Tapi nggak tahu gimana nih. Mulut saya ini mau bilang upload itu kalau lagi nyerocos ngomong, upload pasti ngomongnya. Upload. Saya pas dikritik itu saya ketawa sendiri. Oh iya juga ya. Padahal upload ya, upload bukan upload. Coba perhatikan di video ini nih. Saya ketawa sendiri juga ketika ada yang mengkritik gitu ya. Terus yang mengkritik videonya juga kualitas video gitu kan. Ya itu salah satu teknik. Jika kalian nyadar itu salah satu trik untuk memancing interaksi dengan orang. Yang memancing interaksi itu kan berbagai macam cara. Yang penting mereka ada ketertarikan untuk komentar atau likes. Jadi teknik marketingnya itu macam-macam. Ada teknik marketingnya di YouTube juga ya, bukan hanya di perdagangan. Oke teman-teman, sahabat sekalian, biar tidak terlalu panjang lebar ngalir ngidul, sharing kita pada kesempatan sore ini cukup disekiankan dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satuber.